Sebagaimana saya cerita kemarin, ada penjahit itu loh, kisah penjahit, baca kan? Itu real loh. Satu lagi, guru saya itu cerita, dan dia bukan sembarang guru, dia peneliti. Dia punya 11 penelitian yang semuanya jurnal terindeks Scopus level Q1. Itu nggak main-main. Apa coba yang diteliti? Yang diteliti coba, apa tuh namanya? Kelapa muda. Kelapa muda itu dahsyatnya luar biasa. Dan dia bahan baku badan kita untuk apa? Untuk memperbaiki gen. Kelapa muda yang gimana? Jangan mencucu gitu, gitu jangan gitu, biasa aja lah. Saya ngelihat ada yang begitu, saya tegur. Kelapa muda yang mana yang terbagus? Jadi kelapa muda sekalian, isi kelapa muda itu apa? Subhanallah, isinya asam amino semua. Yang tertinggi dia isotonik, isokinetik, dan yang paling baik asam kelapa muda itu adalah kelapa muda yang bukan hijau bu, yang masih ingusan. Daging itu haho. Entar dulu honya. Jadi lupa saya. Honya nanti aja. Kelapa muda yang ingusan, ada kipas nggak mas? Kipas. Saya butuh kipas. Jadi kelapa muda yang ingusan. Nah, saya ajarin resepnya nih ya. Kolesterol, darah tinggi, minum aja kelapa muda tuh tiap hari minimal 1. Mau hijau kayak mau kelapa biasa, pokoknya kelapa muda yang ingusan. Itu kata kuncinya, biar gampang dicerna. Dan itu paling tinggi asam aminonya. Ya, paling tinggi asam aminonya. Dan dia, kelapa muda ini, dia bisa mengikat logam berat. Kan? Makanya saya bilang, Toyota tuh bikin pabrik di Jepang. Ekspor lah, bikin atau di Indonesia. Nggak mungkin mobil bikin, pabrik mobil bikin mobil tapi nggak ada spare part. Sekarang saya tanya, kita nih produk siapa? Ciptaan Allah. Nggak mungkin Allah biarkan di muka bumi tanpa spare part, tanda kutip. Spare partnya di mana? Beliau-beliau ini semua. Paham ya? Apalagi ini, contoh ya, nanas. Wow, Masya Allah, kemarin saya sempat bahas nanas, bahkan saya bikin tutorialnya, cara memakan bonggol nanas. Daripada ada yang tanya, dok cara makannya gimana gitu kan, buka mulutnya, baca bismillah, la ilaha illallah, saya bilang. Bonggol nanas ibu sekalian, dia kalau Anda campurkan sama, ada bonggolnya doang nggak? Ini udah bikin panitia kan? Bonggol nanas ya, bonggol nanas ya? Ini deh. Ini nih bonggolnya. Ini saya ajarin resepnya ya. Dahsyat loh ini. Dan ini based on research. Bukan asal bunyi. Makanya saya bilang itu, nggak usah khawatir. Obatnya kita tuh ada di buminya Allah, tenang aja. Sehingga nanti kalau sakit, minta sama Allah. Sebelum minta ampun dulu. Ya Allah, aku zolim sama diriku selama ini. Aku produk ciptaanmu ya Allah, maka tolong berikan aku petunjuk apa obat untuk penyakitku ini yang engkau tumbuhkan di atas tanahmu dan mendapat sinar matahari. Ya Allah kasih ilham. Gak ada orang doang kayak begitu kan? Ingat ya Pak, dokter herbal, nggak usah ingat saya, ingat ini aja. Maka di situ nanti Allah kasih petunjuk. Sama dengan ini tadi. Ada ibu-ibu, saya tuh suka flight of idea, maaf. Saking banyak isi otak. Ini, subhanallah, ada jamaah saya di Bintaro. Beliau ini kena autoimun, umur 43 tahun, perempuan. Dia DM saya nggak berhasil. Dia bilang, daripada saya DM, mendingan saya undang aja dokternya. Akhirnya datanglah saya ke masjidnya di Asof, di Emerald. Dia kena autoimun, sudah hampir 5 tahun. Dan tiap hari, memang tiap hari dia minum steroid. Autoimun itu di dunia medis, obatnya steroid, nggak ada yang lain. Dan steroid itu efek sampingnya jauh lebih besar daripada efek baiknya. Mungkin kalau perbandingan 1 berbanding 50 mungkin. Antara efek baiknya sama efek buruknya. Dan ingat baik-baik kata saya nih, lagi-lagi saya bukan menentang teknologi dan pengobatan saya, bukan. Tapi jangan over usage lah. Dikit-dikit obat. Ya, obat itu di mana? Di rempah itu semua obat. Ya, nah singkat cerita akhirnya apa? Subhanallah, saya saya ketemu dia lah dan dia konsul sama saya. Dia bilang, dok saya begini. Dan 43 tahun sudah menopause loh. 43 tahun sudah menopause dan itu udah gara-gara obat tadi.
Wajahnya, wah kayak rembulan. Karena steroid pasti bikin moon face. Apa yang saya sarankan sama dia? Saya juga kadang-kadang nggak tahu. Allah kasih ilham aja kadang-kadang. Insya Allah saya memang minta sama Allah, ya berikan aku petunjuk untuk bisa bantu orang dengan apa yang gini-gini aja. Jadi nggak ada spesial banget. Apa yang saya kasih ini? Suruh saya rendam dalam air panas, minumlah dia tiap hari, dan subhanallah, belum ada 3 bulan gitu kan. Dia mens kembali. Masya Allah kan? Kenapa? Kalau belum waktunya menopause, dia akan kembali, reverse. Tubuh kita tuh bisa reverse. Syaratnya apa? Kasih dia bahan baku yang tepat. Itu kata kuncinya. Bahan bakunya apa? Vitamin, mineral, asam amino, protein yang baik, seterusnya. Termasuk juga Anda butuh jangan lagi ganggu ususnya. Jangan lagi, jadi gini, saya cerita sedikit ya. Jadi usus kita tuh gini Bu, di dalam tubuh kita tuh usus kita tuh begini. Kemudian, ketika Anda atau seseorang itu makan tepung, makan apa? Tepung, kemudian digoreng, maka usus kita yang intak tadi itu, dia akan compromise. They call it compromise junction, compromise gut. Dia akan melebar. Lihat sebelah gambar sebelah itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini bloodstream ya, ini perut kita. Apa yang terjadi? Ini isi perut ini banyak bahan-bahan yang harusnya tidak masuk ke sini. Tapi ketika compromise, apa yang terjadi? Semua bahan di sini masuk sini, dan itulah awal mula dari autoimun and kanker. Serem kan? Makanya saya bilang Ramadan nanti, saran saya, Anda sudah mulai stop dengan 5 hal ini. Yang pertama, tepung tadi, dan produk turunannya. Gorengan nggak Dok? Enggak, bukan gorengan, tenang aja. Yang kedua, dairy product tadi. Yang ketiga, minyak. Minyak goreng yang pakai minyak sawit. Kenapa minyak sawit sama minyak kelapa beda? Beda. Minyak kelapa itu lemaknya jenuh, masih mending. Kalau minyak sawit, kalau digoreng berubah jadi lemak trans. Dan sebagian besar zaman sekarang, minyaknya minyak sawit. Makanya kalau Anda ngerti minyak sawit itu benar-benar tidak cocok untuk dikonsumsi kita. Karena banyak masalah di jantung kita sama pencernaan kita muncul dari minyak itu. Sudah 3 kan? 3 ya? Keempat apa? Gula pasir. Ya, gula pasir. Kelima apa? Nasi putih. Katanya mau sehat. Nasi putih itu tidak sama kalah beratnya dicerna sama tepung. Serius. Kalau Anda pengen makan nasi, tetap pengen, Dok, kami kan butuh karbo. Ya benar. Karena pengen makan karbo yang benar. Nasi merah, beras pecah kulit, beras hitam, karbo. Kentang. Bukan nasi putih. Jelas ya? Ini mazhab apa lagi nih? Mazhab sayur buah. Ya. Mazhab anti gorengan. Zaman dulu lihat, Anda lihat di Bandung atau di Indonesia secara umum, jarang loh ada tukang gorengan loh zaman dulu. Betul? Mak bapak kita zaman dulu makan apa? Makan rebus-rebus. Betul? Karena minyak juga susah zaman dulu. Zaman sekarang bertebaran di mana-mana gorengan. Sehingga apa? Tubuh lagi bersih-bersihnya, tiba-tiba puasa Ramadan makan kelapak-kelapak. Di akhirnya tarawih nggak bisa khusyuk. Jelas itu. Ya, itu 5 hal tadi. Kalau Anda mau Ramadan sehat, saran saya tinggalkan 5 hal tadi. Nah, kembali tadi ke ini. Terus Anda butuh enzim selama Ramadan. Kenapa? Beliau-beliau ini bosnya untuk mengkompromis lagi atau uncompromise atau mungkin dilekatkan lagi, dia butuh enzim. Itu sebabnya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, mengajarkan apa? Nabi SAW mengajarkan, mana dia? Mengkonsumsi air yang paling baik enzimnya. Yang menggunakan konsep apa? Konsep difusi dan osmosis. Difusi itu apa? Difusi itu perpindahan larutan dari konsentrasi pekat ke konsentrasi yang lebih tidak pekat. Difusi osmosis gitu, masih ingat pelajaran biologi kan? Nah, bagaimana cara buat itu? Ini sederhana. Jadi, kalau Anda lihat teman sekalian, ada kurma Mas? Kurma itu di mana?
Mana kurmanya? Jadi kalau misalkan semangka nih, ambil semangka. Semangka nih, semua bagian dia bagus. Semua bagiannya dia. Dari hijaunya, putihnya, merah sampai bijinya. Jadi kalau mau makan semangka, makan semuanya. Caranya gimana? Jangan reaktif dulu. Tolong. Anda potong semangka ini, cemplungin ke air. Anda mau makan kurma. Kurma tuh bagus nggak bijinya? Bagus. Tapi kan susah dimakan kan? Cemplungin aja ke air. Gitu ya. Maka apa yang terjadi? Anda makan semuanya beliau. Apakah dicontohkan Nabi? Ada Nabi contohkan. Nabi yang pernah saya baca sih ya. Ada dua tumbuhan, yaitu kurma sama kismis. Pernah beliau rendam dalam tempayan. Ya, apa tuh namanya, kulit itu loh. Seperti itu. Ya. Termasuk ini, apa tuh namanya, kulitnya semangka ini ada gelatinnya loh di sini. Maka saya bilang tadi, kalau Anda ngerti ini semua, Masya Allah, obat itu ada di mana? Di sini semua Bu, obatnya Bu. Ya. Dan ada satu lagi, asisten tolong. Kan sekarang heboh-heboh banget tuh probiotik. Jualan silakan aja, tapi probiotik itu dia butuh prebiotik. Sebab apa? Probiotik nggak bisa memperbaiki gen. Dia butuh prebiotik. Prebiotik dapat dari mana? Dari ini. Maka sayuran sebagian besar itu less atau zero kalori. Dia banyaknya serat. Dia prebiotik. Dan beberapa yang saya pelajari itu, subhanallah, orang-orang yang kanker sekalipun itu ternyata ketika mereka mengganti pola makan mereka dengan plant-based diet, kankernya bisa hilang loh. Nanti ada di YouTube. Ada ibu-ibu orang Amerika, namanya Hannah Barbara. Dia tulis itu, I cure my cervical dysplasia, kanker cervix in 6 months. Dan itu waktu saya kagum, luar biasa. Kenapa? Di sini semua isinya. Dan salah satu yang dia pakai adalah salah satu ini. Dia bikin, bos sekalian, tuh kankernya udah stage 3 loh, sudah stadium 3. Udah parah banget dan dokter sudah sarankan kemo. Karena di sana informasi itu kan luar biasa, besar, luas, tinggal pakai aja. Dan subhanallah lagi apa sekalian? Lalu lagi dia bikin suppositoria, maaf, vaginal soup namanya itu, dari obat masukkan melalui vagina dia, pakai apa? Pakai ini, pakai VCO sama minyak jeruk. Dan dalam 6 bulan kemudian dicek lagi, lesinya hilang semua. Tapi kata kuncinya apa? Beberapa yang saya sampaikan tadi itu sudah dia juga dia juga stop. Ya, termasuk bagi Anda yang pakai kosmetik, hati-hati. Banyak bahan pada kosmetik itu yang kategorinya hormon disruptor. Hormon disruptor itu adalah perusak hormon. Saya nggak usah sebut apa namanya, cari aja sendiri. Sempat saya posting waktu itu, banyak banget yang heboh. Apa tuh namanya? Udah cukup. Jadi hormon disruptor. Jadi ibu sekalian, dia perusak hormon, banyak banget di kosmetik. Bahkan, Anda mungkin nggak tahu SLS ya. SLS itu sodium lauryl sulfat. Itu banyak di sabun. Nanti iseng-iseng lihat di sabun itu. Di Amerika, SLS itu masuk di obat. Dimakan. Sengaja. Ngeri banget. Makanya di Amerika saya ada satu akun orang sana lah gitu kan, dia meneliti produk-produk yang ada di sana itu dan semuanya sebagian besar sampah. Sometimes saya mikir, kayaknya we are designed to be sick gitu kan. Kalau orang Singapura bilang. Kayaknya. But you cannot control jadi Anda nggak bisa ngontrol apa yang mereka masukkan dalam produk mereka. Tapi Anda bisa ngontrol apa yang masuk dalam mulut Anda. Itu kata kuncinya. Makanya bila sekarang hati-hati, jangan percaya semua. Saya lihat ada pasta gigi, green, herbal, atau lihat ada paraben. Metil paraben, etil paraben, sama aja bohong. Makanya di rumah saya pakai sabun sendiri, sampo sendiri, odol yang belum. Karena agak susah bikin odol. Kalau ada yang bikin odol nanti kasih tahu, kita pakai rame-rame. Ya, saya pakai odol, pakai yang biasa. Kalau dapat yang non fluoride, saya akan cari non fluoride. Tapi kalau pakai yang biasa, saya akan pakai odol itu di sikat gigi saya seukuran beras dibagi 2. Hanya itu. Kenapa? Dia lengket ke mukosa. Sini. Coba lihat bahan odol apa. Kalau Anda yang pernah pergi ke Amerika, maka Anda akan lihat di bahan odol itu ada tulisan warning. Kalau tertelan, segera hubungi CDC, Pusat Pengendalian Racun setempat. Coba aja lihat. Browsing aja. Warning on toothpaste in United States. Klik aja di Google, ketemu tuh. Nanti ada ketemu warningnya. Jika tertelan, kata dia. Kok bisa tertelan? Udah pakai beginian gitu.
Ya, Indonesia kebal-kebal orangnya. Di Amerika, orang pakai pestisida itu, sekian pestisida itu, mereka pakai full PPE, protective equipment full semua, masker, Google, baju anti anti racun. Di Indonesia kebal-kebal. Sedangkan pestisida sebagian besar pestisida itu penyebab kemandulan. Pestisida ada di mana? Banyak tuh di luar. Ya, sayuran. Makanya saran saya, kalau Anda punya rumah nggak perlu gede-gede, mulai sekarang pikirkan untuk nanam sendiri di rumah.